Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, di hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di minggu yang lalu, di mana kita membicarakan antara istirak, bukan istirakul kata, tapi istirakul kalimah. Di kalimat itu bisa mengandung, kalau ambigu kalau mungkin sekarang, disebabkan karena perbedaan kata yang ada di dalam kalimat itu. Kemarin itu katanya adalah kata au. Au itu bisa bimakna litanwi wa tauzi, ada bimakna au itu litakhir. Ini dicontohkan di dalam firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yukharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi. Di dalam ayat ini ada orang yang melakukan kriminal. Alladzina yukharibuna Allah, berarti orang itu melakukan kriminal. Tapi kemudian ada hukumannya. Kriminalnya itu juga banyak, nanti kriminal juga banyak mungkin. Nah, ini hukumannya juga banyak. Ini yang satu sisi mengatakan aunya itu litanwi atau litauzi. Jadi aunya itu nanti hukuman itu sesuai dengan kriminal yang sudah ada. Oke, coba saya bacakan argumentasinya apa. Wa hujjatul awwalin, argumentasi kelompok pertama, yaitu kelompok yang mengatakan au itu litanwi wa tauzi, annal mazkura fil ayati, bahwasanya yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah merupakan ukubah, hukuman mutafawitatun yang beda. Bedanya itu antara berjenjang, ada yang berat, yang tidak yang lebih berat, macam itu. Ada qatlu, solbu, qatlul aidi wal arjul, an-nafyu. Ada yang pembunuhan, ada penyalipan, ada potong tangan dan kaki, dan ada yang pengasingan. Ini kan beda-beda. Wal jaraim, sedangkan kriminal, allati yartakibul muharibun, yang dilakukan oleh muharib, orang yang berperang, orang yang memberontak, itu juga mutafawitatun aidon, berbeda juga. Faminda al-qatlu, kadang-kadang pemberontak itu mengadakan membunuh juga. Wa minda akhdhul mal, kadang-kadang mereka tidak membunuh, cukup mengambil harta. Au humamaan, atau kedua-duanya dilakukan. Mengambil harta juga dilakukan, kemudian membunuh juga dilakukan. Wa takhwifu wa tahdidu, kadang-kadang ada ini menakut-nakuti, wa tahdid dan mengancam, duna wahidin minhuma, tanpa melakukan salah satu dari keduanya, tanpa melakukan pengambilan harta, juga tanpa melakukan pembunuhan, hanya menakut-nakuti dan mengancam. Wa idza kana al-amru kadzalik, kalau kasusnya demikian, kalau persoalannya demikian, jadi fa inna takhir, maka takhir itu kemarin
pemberian kewenangan, adanya kewenangan pada imam, pada penguasa, pada hakim, fi tauqi'i ayyatiha sya'a alaman sya'a, di dalam menjatuhkan hukum apapun, hukuman apapun yang dia kehendaki pada siapapun yang dia kehendaki, asalkan orang tadi termasuk yuharibunallah wa rasulah. Ini kalau kata kelompok yang pertama itu akan tadi akan menetapkan jawaza tartibi aghladil uqubati ala akhafil jara'im, akan menetapkan pembulian, kemungkinan terjadi menetapkan hukuman yang paling berat pada orang melakukan kriminal yang paling ringan. Ini atau ini wa akhaffiha ala aghladiha, atau menetapkan hukuman yang paling ringan pada orang paling berat yang melakukan pada kriminalitas yang paling berat. Nah, ini bisa terjadi. Karena apa? Karena imam boleh, imam punya kewenangan, imam diperkenankan ini menjatuhkan hukuman yang dia kehendaki pada orang yang dia kehendaki. Dia memang punya kebebasan yang luar biasa. Nah, wahada, kalau terjadi macam itu penetapan hukuman yang paling berat pada kriminal yang paling ringan, atau hukuman yang paling ringan pada kriminal yang paling berat. Ini kata Mahmud Syaltun, wa hadza mimma tadfa'u qawaidu syariah al-adilah. Ini termasuk sesuatu yang ditolak, yang ditentang oleh kaidah-kaidah syariah, kaidah-kaidah hukum yang adilah, yang adil. Hukum Islam itu adil, itu dia tidak pas. Nah, karena hukum Islam itu adil. Mungkin saudara-saudara tahu Islam itu dalam asas-asas hukum Islam itu salah satu di antara adalah al-adalah. Jadi Islam itu adil. Oke. Fala buddha min mura'ati ma uhida fi syar'i min tartibil qatli al qatli wal qatli ala akhdil mal wan nafi alal iqafa. Karenanya ini menurut kelompok yang pertama jumhur, ini harus fala buddha, maka harus kita memperhatikan mura'ah ma uhida min mura'ati ma uhida fi syar'i. Kita harus memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu min tartibil qatli al qatli. Jadi kalau kelompok itu membunuh juga harus dibunuh. Nah ini kalau dia itu wal qatli ala akhdil mal. Nah ini kalau dia itu mengambil harta harus dipotong tangan. Wan nafyu alal ikhafa, dia asingkan kalau dia nakut-nakuti. Karena ini kelompok, bedanya itu kalau membunuh ya di samping dibunuh terus disalib. Kalau dia mengambil harta dipotong bukannya tangan tapi tangan dengan kaki. Ini tetapi hukumannya tadi. Jadi kalau membunuh harus bunuh. Kalau mengambil harta potong tangan, potong lah tangan dan kaki. Kalau tidak melakukan apa-apa itu cukup diasingkan. Ini kan macam itu. Wa natijatu hadza wa dzaka, maka kesimpulannya wujub tauzi'il uqubah al-madhkurah ala ma yaqa'u minal jara'im bi hasabil ghalati wal
khifati. Wa natijatu hadza wa dzaka, kesimpulannya ini dan itu wajibnya membagi hukuman yang telah disebutkan di dalam ayat tadi, al-qatlu wasalbu qatlul aidi wal ayat tadi itu dibagi alama yaqau, pada kriminal atau sesuatu kriminal yang dilakukan atau kriminal yang terjadi alama yaqau minal jaraim. Ini jaraim yang terjadi apa? Kalau di sana terjadi pembunuhan ya dibunuh, pengambilan harta dipotong, kalau ada tahdid dan takhwif diasingkan. Itu bi hasabil ghalat wal khifa. Menurutnya bi hasabil, sesuai dengan berat dan ringannya hukuman. Oke. Itu argumentasi kelompok yang pertama. Wayam bagi ayyuk lamahuna annal murad, ini argumen kedua nih, wayam bagi, dan selayaknya seyogianya ayyuk lamahuna, untuk diketahui di sini analladzi qala bitakhir lil imam, bahwa kelompok yang mengatakan bitakhir lil imam itu boleh melakukan pilihan, dia punya kewenangan untuk memilih hukuman tertentu dijatuhkan pada orang-orang tertentu sesuai dengan pendapat mereka yang didapat oleh imam. Itu lam yurid. Jadi kelompok ini tidak bermaksud annal imama yahkumu bi mujarradil hawa wasyahwa. Ini dia tidak bermaksud bahwa imam itu boleh menjatuhkan hukum dengan semaunya sendiri, dengan hanya syahwat hawa nafsu, syahwat dan syahwat. Maksudnya jadi imam itu jadi pendapat ini imam itu tidak boleh menghukumi sesuai dengan semaunya sendiri. Ini kelompok yang mengatakan bitakhir itu tidak bermaksud bahwa imam itu boleh menghukumi sesuai dengan kehendaknya imam, tapi tidak begitu maksudnya. Sehingga hatta yuqala, sehingga bisa dikatakan inna takhira yaqtadi tartiba agladil uqubati ala akhafil jaraimi ila akhirih. Sehingga bisa dikatakan bahwa au itu litakhir tadi ini itu akan menetapkan, akan berakibat ini penjatuhan hukuman yang paling berat pada kriminal yang paling ringan. Itu kalau imam atau yang hukuman yang paling ringan pada kriminal yang paling berat, itu dampak daripada hakim itu menjatuhkan hukuman sesuai dengan syahwat tadi, hawa nafsunya. Tidak masuk itu, tidak begitu maksudnya. Orang berkata itu litakhir bukan bermaksud macam itu. Wa inna ma yuridu, akan tapi sungguhnya yang dimaksud oleh kelompok yang kedua, yang mengatakan bahwa itu litakhir ini annal imam mukhayyarun, imam itu diperkenankan memilih, diberi kebebasan bi hukmi ijtihadihi, untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan ijtihad mereka, di ketetapan ijtihad mereka. Karena imam kan, hakim kan nanya sana sini, ini kan dia ijtihad.
fittikhadhi ma yarahu dari'an lil mafsadah wa muhaqqiqan lil maslahah. Di dalam mengambil ya, di dalam mengambil menetapkan apa yang menurut pendapat imam itu bisa dari'an lil mafsadah, bisa menolak kemafsadaan, muhaqqiqan lil maslahah, bisa dia itu merealisasikan kemaslahatan. Jadi intinya itu darul mafasid atau tahqiqul maslahah. Ini tujuannya itu. Yang dimaksud pendapat auli tahyir itu ini imam diberi kebebasan tadi sesuai dengan ijtihadnya. Nah, jadi nanti jadi ijtihad itu ya dia akan menetapkan apa yang bisa darul mafasid dan tahqiqul maslahah ini. Walaisal maksud min hadzal ayah bayanu uqubatil jaraim, bayanu uqubati jaraima, jaraim yang muayyanatin taqa'u al afrad. Jadi bukan yang dimaksud di sini walaisal maksud min hadzal ayat itu menjelaskan uqubah, hukuman-hukuman kriminal yang tertentu, kriminal uqubatin muayyanatin kan taqau al afrad yang terjadi pada pribadi. Wa innamal qasdu bayanu uqubatil mukharibin. Ini jadi ini ya, ini yang bedakan ini. Jadi maksudnya tadi ini ayat ini bukan bermaksud ya walaisal maksud adalah ayat itu menjelaskan hukuman-hukuman kriminal yang terjadi pada individu. Enggak. Ya kalau individu orang mencuri, maling, potong tangan dong. Orang membunuh ya dibunuh. Ya. Ini karena kalau individu. Nah, tetapi ini kan tidak. Wa innamal qasdu bayanu uqubatil muharibin. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hukuman pada orang-orang yang melakukan kriminal yang berkelompok, muharib, pemberontak. Ini jadi muharibina usbatan la afrodan, secara kelompok bukan individu. Orang banyak. Jadi orang banyak memukul itu beda dengan satu. Kalau satu orang bunuh dia. Seorang mencuri, potong tangan dia. Ini kelompok orang banyak. Ini mas ini. Wa annal imam. Yang kedua, dan imam itu mukhayyarun. Diberi kewenangan, boleh imam itu mukhayyar fi tauqi'i ma yarahu mimma yumlihi alaihin nazarul maslahiyyu. Nah ini kedua nih. Jadi imam itu berkelompok yang bermakna au-takhir itu mukhayyar. Jadi diperkenankan memilih atau mukhayyarun dipilihkan atau mukhayyirun bisa memilih kan. Itu mukhayyirun bisa memilih. Kalau mukhayyarun diperkenankan memilih itu. Memilih fi tauqi ima dalam menjatuhkan apa yang menurut pendapat mereka. Tapi apa yang berlaku mimma yumlihi alaihi nazar aslahi. Yumli dari amla yumli imla. Dari sesuatu yang yumli yang alaihi an-nazar, yang mana pandangan al-maslahah, yang maslahah itu yumli alaihi, itu mendikte dia, mengarahkan dia. Jadi yang membimbing dia, jadi yang mengarahkan, yang mempengaruhi pada hakim itu adalah an-nazar al-maslahi, mendikte dia.
mendikte pikirannya. Dikte itu kan akan ikut terus. Jadi dia akan mengikuti apa yang berpandangan dia itu ada maslahahnya, ada madarat tadi darul mafasid dan muhaqiqan lil maslahah. Waqat takunu kadang-kadang terjadi jaraimuhum kriminal mereka ini khaliyatan min qatlin wa akhdhi malin. Mungkin kriminalnya itu sunyi, ya, tidak disertai dengan pembunuhan, tidak disertai dengan pengambilan harta, enggak. Walakin yarul imam, tetapi imam, qadi, imam, pemimpin, kepala negara yang di Indonesia mungkin diwakilkan pada hakim, itu yaro. Lakin yarol imam anna lahum, bahwa mereka pemberontak ini bi'tisomihim, sebab bergerombolnya mereka orang banyak ini ada syururon, ada surur kejelekan, wa mafasidah, dan ada mafsadah kerusakan fil umat di dalam masyarakat. Jadi dia itu kelompok itu mempunyai mempunyai dampak kejelekan pada masyarakat sebab mereka itu bergerombol. Dan yang surur mafsadah tadi tarbu bikathirin min qatli syakhsin faqat. Dan itu jauh lebih besar, ya. Sururnya, kejelekannya, mafsadah jauh lebih besar, tarbu bikathirin angkot li syaksin faqat, daripada pembunuhan individu saja. Jauh lebih besar itu karena dia berkelompok. Nah, al angkot li wa akhdhi malihi, atau dari cara dia membunuh dan mengambil hartanya saja. Ini kalau di angkot lin wa syaksin, angkot li syaksin faqat au angkot li wa akhdhi mali, atau pribadi hanya mengambil harta. Ada itu kalau individu itu, ya kalau kelompok jauh mungkin lebih besar, walaupun mungkin di situ tidak ada pembunuhan. Ini ya, tidak ada pembunuhan, tapi bahayanya lebih besar. Contohnya gini, wadalik, hal itu kama fil isabatil muta'amirah ala khatfil aulad wasaidat. Ini seperti pada kelompok-kelompok yang menganjurkan, ya, yang memprovokasi, menganjurkanlah, mengancam untuk menculik anak-anak dan menculik wanita. Ini kalau orang banyak, awas keluar akan diculik. Nah, itu masyarakat akan jauh, itu bahayanya. Dari ada pembunuhan pribadi, seorang mengambil harta itu jauh, walaupun tidak ada pembunuhan. Tapi ancaman itu bisa menjadikan masyarakat tidak ada kegiatan. Itu mafsadahnya jauh lebih besar. Ini kan kama fil asabatil muta'amirah ala khatfil aulad wasaidat. Ataupun wa tadbiri thaurat ad-dakhiliyah, atau berusaha membuat pemberontakan dari dalam kudeta. Ini repot itu di negara, buat kacau di negara, kelompok ini bahaya. Orang merasa tidak aman karena kelompok besar, terus dia itu berusaha membuat ini keonaran dari provokasi dari dalam. Bahaya itu. Allati min sya'niha, yang kebiasaannya itu antufsidal amna al-amma. Biasanya ini punya dampak merusak keamanan secara umum. Merusak keamanan umum. Nah, ini atau watarwi'i antufsidal amna al-ama antufsida wa turawi'a al-aminina fil masakini wat turqati.
dan menakut-nakuti, min sya'niya antufsida min sya'niya anturawi al-amilina fil masakini wa turuqa, di rumah dan di jalan. Mereka di jalan merasa tidak aman, di rumah merasa tidak aman, walaupun di situ tidak ada pembunuhan. Itu dampaknya bahaya, itu ekonomi bisa mati, itu negara bisa hancur, bangkrut negara. Karena apa? Masyarakat tidak berani keluar. Nah ini wala syakka, maka ini kelompok yang kedua tidak diragukan lah, ala anna hadzat tahyir, bahwa auli tahyir itu wa asasus solahiyati hadil ayat. Ini adalah dasar kebaikan ayat ini. Ya, jadi kebaikan ayat itu yang baik ya, aunya itu tahyir. Ini li antakuna masdaran li a'dhamit tasyri'. Agar apa ayat itu menjadi sumber pada tasyri' yang paling agung. Jadi ini ya, dia takuna sebagai sumber li a'dhamit tasyri' yadribu bi ala aidil isabat al mufsidah, yang bisa yadrib, memukul lah itu, atau imam itu bisa memukul, bisa menghukumi dengannya itu pada yang dijatuhkan ala aidil isabati al mufsidah, pada kelompok-kelompok yang merusak, kelompok-kelompok yang bisa merusakkan. Ya, ini argumen luar biasa ya. Jadi ini kalau auli tahyir tadi, memang ayat ini bukan pribadi, bukan individu. Ayat ini menjelaskan kelompok. Maka hukum kelompok akan berbeda dengan hukum individu. Maksudnya begini, kalau ada orang pribadi mencuri ya dipotong tangan. Kalau orang membunuh ya dibunuh, itu individu. Ini tidak. Ayat ini menjelaskan hukuman untuk kriminal yang dilakukan oleh kelompok. Nah, karena kelompok, maka pendapat auli tahyir itu mengatakan begini. Nah, ini kan ayat kelompok, maka auli tahyir itu pas untuk memberi kewenangan kepada seorang hakim, seorang imam. Karena mungkin kesalahan yang dilakukan oleh kelompok itu, walaupun dia tidak ada pembunuhan, tidak disertai pembunuhan, tidak disertai dengan pengambilan harta, bahayanya jauh lebih besar daripada ada pembunuhan. Karena apa ya tadi? Seperti kelompok-kelompok yang menganjurkan, mengancam, kalau ada anak keluar akan diculik, ada perempuan keluar akan diculik. Itu kan berarti masyarakat nanti akan mencekam, itu nggak bisa apa-apa, takut mencekam. Ataupun ini tadi, ataupun kelompok-kelompok yang mau menimbulkan keonaran dari dalam. Kalau mungkin kudeta, pemberontakan, itu kan ya repot macam kelompok-kelompok yang ini bahaya sekali. Karena orang-orang tidak bisa beraktivitas. Oleh karena itu tahyir penting. Nah, jadi kalau imam akan melihat bahayanya dilihat oleh imam. Jadi walaupun tidak ada ini, mungkin bisa dihukumi lebih besar. Nah, di sini imam diberi kewenangan. Lah, ini kewenangan itu tadi dikatakan tidak harus dia itu sesuai dengan hawa nafsu, tidak. Jadi dia itu ya sesuai dengan ini daya ijtihad mereka. Maka seorang hakim harus mujtahid. Orang hakim harus mujtahid. Oke. Wa amma hadza tauzi wallahu alam bisawab. Udahlah, saya kira sampai itu. Nah, ini untuk kali ini adalah kalau di sini hanya dibaca saja, sampai pahami saja, dicari ya, nanti mungkin bisa jadi
ujiannya saya keluarkan dari sini. Jadi nanti Anda cari ya seperti itu aja, analisis bahasa Anda cari sendiri karena waktu saya hanya setengah jam. Oke lah, sampai situ mudah-mudahan Anda semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan di era COVID ini, masih punya semangat untuk belajar. Oke, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.